Shalom Jemaat Tuhan, kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-7. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur keadaan sikap hamba-Mu, layakkan Mu jadi juru bicaralah. Berfirmanlah kami, kuatkanlah kami, teguhkan hati kami, supaya firman Tuhan menguatkan kami, menolong kami untuk tetap setia mengiring Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kami mengalami tantangan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dalam Wahyu pasal 7. Kita akan membahas seluruh bagian daripada pasal ini, sehingga khotbah ini sedikit lebih panjang, karena kita membahas Wahyu 7, ayat sebagian besar ayatnya kita akan bahas bersama-sama. Sekalian, Wahyu 7 ayat 1-4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, ataupun di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Lalu sekalian, dari ayat yang pertama pasal 7 ini dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Kita perlu ketahui pemahaman bentuk bumi pada waktu itu. Mereka memahami bentuk bumi itu seperti persegi 4. Tidak seperti kita sekarang bumi bentuknya bulat gitu ya. Tapi kalau pada waktu itu, ya, pada waktu Rasul Yohanes hidup, itu masyarakat waktu itu menganggap bumi itu persegi 4. Ya, seperti gini, flat earth, bumi yang datar, ya. Tapi realitasnya bumi seperti itu, ya. Dan kalau dalam bumi yang datar, maka kalau mereka sampai di ujung bumi, mereka akan kecemplung, ya, terjun ke tempat yang nggak tahu berapa dalam dan berapa luasnya. Itu pemahaman mereka, ya. Tapi kalau kita sekarang mengetahui bumi itu bukan flat, bukan datar, tapi bulat, ya. Nah, terus sekalian, Alkitab itu ditulis dalam gaya bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Kita perlu paham. Alkitab ditulis dalam gaya bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Bukan dengan bahasa ilmiah seperti yang dipahami pada abad 21 ini. Kita perlu paham, ya. Oke. Ayat 1, setelah itu saya melihat 4 orang malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin di bumi, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Maksudnya apa ini? Angin dalam perjanjian lama adalah lambang pernyataan murka Allah. Lihat Nahum 1 ayat 3b. Nahum 1 ayat 3b dikatakan, Allah berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan, Allah debu kakinya. Itu menyatakan murka Allah terhadap dosa, ya. Ya. Nah, ayat 2 dan 3 pasal 7, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Maksudnya apa? Memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Maksudnya, pada dahi mereka maksudnya Allah pikiran mereka, ya. Pikiran mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Ya kan, dikatakan memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka.
Ya, itu maksudnya pikiran mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, ini simbolis. Ya, ya kita lihat gambar ini. Ya. Orang yang pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan tidak sembarangan membabat hutan dan membuang asap dan limbah. Mereka akan memperhatikan ekosistem. Tapi kita lihat laut, ya, pantai di gambaran ini penuh dengan sampah. Ya, itu adalah sikap yang tidak mencerminkan pemahaman akan firman Tuhan. Mereka melakukan polusi sampah, kotor di mana-mana, ya, termasuk di laut. Akibatnya, ya berdampak pada hewan yang di dalam laut itu, ikan pada mati. Ya, orang yang percaya pada firman Tuhan, dia tidak akan sembarangan membabat hutan, membuang sampah, dan melimbah. Mereka pasti memperhatikan ekosistem. Sebab firman Tuhan mengajarkan demikian. Kita harus memperhatikan ekosistem. Nah, oke. Ayat yang ketiga dikatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Maksudnya memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Tuhan tuh menahan hukumannya kepada dunia karena keberadaan umat pilihannya. Penting. Keberadaan umat pilihannya. Ya, Tuhan menahan hukumannya kepada dunia karena keberadaan umat pilihan. Ayat 3. Ya. Tuhan sangat menghargai keberadaan umatnya. Ya, sangat menghargai. Jadi walaupun umat pilihannya itu hanya minoritas di satu negara, tapi Tuhan akan menghargai. Coba lihat Kejadian 18 ayat 26. Ketika Tuhan seperti Abraham seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Ketika Tuhan ingin menghukum Sodom itu karena dosa-dosa mereka, ya. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Bayangkan. Orang-orang banyak itu ditolong kalau ada 50 orang benar. Tuhan tidak akan menghukum kota itu. Kenapa? Karena Tuhan minta agar 50 orang itu menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi terang dan garam bagi sekitarnya. Sehingga mereka juga bukan hanya mengajarkan firman Tuhan, tapi juga bagaimana memperhatikan ekosistem dan segala macam, moralitas segala macam, etika. Sehingga mereka diharapkan 50 orang itu akan menggarami lingkungannya. Ya. Tapi Abraham pikir jangan-jangan di Sodom gak sampai 50 orang benar. Ya. Tawar terus 50, 40, 30. Ya. Dan terakhir sekalian ayat 32 Kejadian 18, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom karena yang 10 orang itu. Jikalau hanya 10 orang benar di kota Sodom, Tuhan bilang aku tidak akan membinasakan kota itu. Bayangkan Tuhan begitu mengasihi, ya. Ada 10 orang benar di satu kota, Tuhan akan menolong sehingga tidak binasa kota itu. Ya, sekalian. Nah, ternyata Sodom tetap dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Ternyata 10 pun gak ada. Kalau sudah lihat di sini Lot dengan kedua putrinya, ya. Lalu di belakangnya itu ada gambar istrinya Lot. Istrinya Lot waktu dia lari, dia ingat akan harta bendanya yang ditinggal di rumahnya di Sodom itu. Wah, dia menengok ke belakang padahal Tuhan bilang jangan tengok ke belakang. Ya, cepat-cepat pergi tinggalkan. Ketika dia menengok ke belakang, Tuhan hukum dia dengan cara dia berubah jadi tiang garam. Seperti firman Tuhan katakan. Ya. Lalu kemudian Lot dengan kedua anak putrinya. Mereka mengungsi di satu gua dan kita melihat bagaimana terjadi satu perbuatan yang tidak baik, ya, incest antara papa dengan anak. Jadi kalau ditanya berapa sih orang baik yang ada di kota Sodom, saya pikir maaf secara moralitas nggak ada orang baik, nggak ada orang baik di situ, ya, termasuk Lot dan keluarganya, ya, mereka juga bersalah dalam hal moral, ya. Akhirnya Tuhan hukum kota Sodom itu. Biar kita sebagai umat Tuhan menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita, bagi kota kita.
Ya, bagi negara kita, bagi dunia ini, agar kita bisa menjadi sound berkat, memberitakan Injil kepada mereka lewat perkataan dan perbuatan kita. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, Tuhan ingin umatnya menggarami lingkungan mereka dan membuat masyarakat bertobat dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Ya, bukan hanya masalah rohani, masalah etika, masalah moralitas, ekosistem, ekonomi, dan lain-lain. Kita menggarami segala bidang itu dengan firman Tuhan, dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terus sekalian, kita melihat orang sedang menaburkan garam di sepanci sayuran. Garam memang minoritas. Untuk sepanci sayuran mungkin hanya 1 sendok garam, itu sudah asin. Terus sekalian, memang garam itu minoritas. Di satu panci sayur, garam minoritas. Tapi garam mengasini, memberikan rasa bagi lingkungannya. Demikian juga hidup umat Tuhan. Walaupun kita minoritas, di negara-negara lain yang katanya, wah banyak masyarakat Kristen di sana. Tapi belum tentu mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Mungkin cuma Kristen KTP saja. Tapi orang yang Kristen sesungguhnya, dia harus menjadi garam dunia yang memberikan asin, memberikan rasa bagi lingkungan. Walaupun dia cuma minoritas. Jangan minder jika engkau minoritas. Tapi ingatlah bahwa engkau adalah garam dunia. Puji Tuhan, di bidang kalian masing-masing. Sekarang, eksistensi garam memang minoritas, tetapi pengaruhnya luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Baik, meterai pada dahi umat Tuhan maksudnya adalah menaruh firman Tuhan dalam pikiran umatnya. Menaruh firman Tuhan dalam pikiran umatnya, itu maksudnya. Ya, meterai pada dahi umat Tuhan. Ya. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya, bukan sekedar baca, tapi memang suka baca dan mempraktekkan. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Luar biasa ya. Itulah ciri orang yang benar. Prinsip-prinsip firman Tuhan menguasai cara mereka bekerja, berusaha, sehingga mereka tidak merusak ekosistem yang dirancang Tuhan. Ya, dengan prinsip firman Tuhan kita praktekkan dalam segala bidang hidup kita, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam kita studi, ya, dalam segala macam, dalam pergaulan kita. Ya, ini contoh daripada hutan yang gundul, ya, karena orang merusak hutan, mengambil kayunya, dijadikan sebagai bahan bisnis mereka. Cuma sayang nggak ditanam lagi, jadi hutan jadi gundul. Ya, puji Tuhan ada sebagian orang yang kembali mulai menanam pohon, walaupun dari kecil, ya, disiram, ya, dan diharapkan masyarakat Indonesia seperti itu, masyarakat dunia, bukan saja pintar membabat hutan, tapi kita pintar untuk melakukan penghijauan hutan. Ya, penting sekali. Oke. Nah, meterai itu seperti cincin raja yang, ya ini bermeterai. Cincin raja yang bermeterai ini. Ya. Roh Kudus, nah ini penting. Roh Kudus adalah meterai yang gak kelihatan, yang dikaruniakan di dalam hati setiap umat Tuhan. Itu Roh Kudus. Ya, dari mana kita bisa tahu? Dari Efesus 1, 13 dan 14. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, ini penting sekali. Roh Kudus adalah jaminan. Ya, Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang percaya pada Yesus dan dikaruniakan dalam hati setiap umat Tuhan dan sebagai meterai, jaminan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, pada waktu itu cap dikenakan pada dahi atau lambang pikiran seorang hamba. Ya, dahi. Ya, ada capnya.
Itu lambang pikiran seorang hamba. Kolose 3, 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah. A man is what he thinks. Seorang itu dikuasai oleh apa yang dipikirkan. Kalau pikirannya jorok, kotor, maka akibatnya hidup orang itu akan jorok dan kotor. Tapi kalau pikirannya mulia tentang firman Tuhan, maka orang itu akan mempunyai sikap kelakuan yang mulia juga. Ini penting sekali. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, Wahyu 7 ayat 4 dikatakan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Maksudnya apa? Seperti beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin abad ke-19 atau awal abad 20, di mana orang-orang saksi Yehova itu mengambil ayat ini kemudian ditafsirkan secara letterlek. Pada waktu itu jumlah mereka itu belum sampai 144.000 di Eropa atau di Amerika. Tapi ketika jumlah mereka sudah melebihi itu, mereka bingung bagaimana menafsirkan ayat ini. Terus kalian ingat ayat ini ditulis dalam kitab Wahyu yang penuh dengan simbol. Jadi 144.000 adalah simbol. Simbol dari apa? Bilangan 144.000 adalah 12 kali 12 kali 1.000. 12 pertama adalah umat Allah dalam perjanjian lama, 12 suku Israel. 12 kedua adalah lambang umat Allah dalam perjanjian baru, diwakilkan oleh 12 rasul. Kali 1.000. 1.000 adalah maksudnya angka genap. Berapa banyak angka genapnya nggak ngerti, hanya Allah yang tahu. Tapi angka genap maksudnya adalah 12 kali 12 kali 1.000 adalah seluruh umat Allah dalam masa perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian baru. Berapa juta, berapa miliar, nggak tahu kita, hanya Tuhan yang tahu. Ya, oke. Roma 2, 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang-orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat adalah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Ya, jadi sunat pun maknanya secara rohani. Tapi kalau mau disunat untuk kesehatan ya nggak apa-apa juga. Tapi makna rohaninya itu lebih penting. Oh, sekalian ini penting sekali. Ya, jadi makna 12 kali 12 kali 1.000 kita harus pahami maknanya seperti itu. Seluruh umat Allah dalam masa PL dan PB. Berapa banyak kita nggak tahu persis, hanya Allah yang tahu. Galatia 3:29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Jadi siapa yang menjadi milik Kristus disebut oleh Tuhan sebagai keturunan Abraham, dan mereka berhak menerima janji Allah. Abraham adalah bapak orang beriman, sehingga mereka yang disebut keturunan Abraham adalah mereka yang mempunyai iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah Tritunggal. Iman kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu penting sekali. Ya. Oke, karena ini banyak maka saya agak cepat ya. Oke. Nah, umat Kristen boleh saja disunat. Boleh saja sunat. Untuk kesehatan, bukan demi kepercayaan, tapi untuk kesehatan. Ya, bukan karena kepercayaan agama. Boleh saja disunat. Ya, secara makna rohani, sunat digantikan dengan baptisan. Ini penting sekali. Ya, makna rohani keduanya sama. Baptisan dan sunat itu makna rohaninya sama. Ya, jadi bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru, kalau mau disunat silakan, tapi untuk kesehatan. Ya, tapi karena sunat di perjanjian baru sudah digantikan dengan upacara baptisan. Itu makna rohaninya sama. Ya. Ya, Kolose 2 ayat 11 dan 12. Karena bersatu dengan Kristus kalian sudah disunat, bukan dengan sunat yang dibuat oleh manusia, tapi dengan sunat yang dibuat oleh Kristus.
yang membebaskan kalian dari kuasa tabiat yang berdosa. Sebab pada waktu kalian dibaptiskan, kalian dikubur bersama-sama Kristus. Dan dengan baptisan itu juga kalian turut dihidupkan kembali bersama-sama Kristus karena kalian percaya akan kuasa Allah yang sudah menghidupkan Kristus dari kematian. Jadi sunat itu dalam perjanjian baru digantikan dengan upacara baptisan karena pengertian sama. Sunat itu dibuang bagian yang kotor. Kalau kita dibaptis juga demikian. Ketika seorang itu dimasukkan, kalau bagi yang dibaptis celup ya, tapi kalau mau dibaptis percik ya nggak apa-apa karena makna rohani yang terpenting itu. Ya, bagi orang dicelup ketika dimasukkan lambang dikuburkan segala tabiat lama. Ketika diangkat kembali lambang dia sudah mendapatkan tabiat yang baru, sifat-sifat yang baru, ya, sebagai ciptaan baru. Demikian juga orang yang pakai dipercik, ya, itu air tuh sebagai benda yang memberikan kehidupan. Coba kalau tanaman nggak ada kena air, ya mati. Air itu memberikan kehidupan, air itu membersihkan. Jadi ketika orang dibaptis dengan percik itu lambang daripada darah Yesus yang membersihkan, darah Yesus memberikan kita kehidupan. Itu demikian, ya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Wahyu 7 ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Kita melihat di sini urutannya apa? Kok seperti tertukar ya? Harusnya kan Ruben yang pertama, tetapi kenapa Yehuda yang pertama? Iya, Kejadian 49 ayat 3 dikatakan Ruben engkaulah anak sulungku. Jadi harusnya dia urutannya pertama. Tapi kenapa urutannya berikutnya dan Yehuda yang pertama? Kenapa? Ya, Kejadian 49 ayat 8. Tentang Yehuda, nah ini. Yehuda engkau akan dipuji oleh saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayammu. Ini perkataan daripada Yakub. Kepada Yehuda akan sujud anak-anak ayammu. Maksudnya apa? Yehuda satu kali akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga anak-anak ayammu satu kali akan sujud, ya, kepadamu. Siapa ini yang menggenapinya? Ya. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah ini penting. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itu Kejadian 49 ayat 10. Perkataan yang sekalian menjadi nubuat dari Yakub ini. Ya, digenapi dalam Wahyu 5 ayat 5. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya, singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia Tuhan Yesus bukan hanya sebagai raja, tapi raja segala raja. Raja-raja dunia menyembah kepada Tuhan Yesus yang ada juru selamat mereka. Ya, puji Tuhan. Oke. Nah, nama Dan, suku Dan tidak termasuk dalam daftar nama anak-anak Yakub. Ya, lihat Wahyu 7 ayat 5 sampai 8, enggak ada suku Dan situ. Enggak ada nama Dan. Mengapa? Makna nama Dan adalah dia yang menghakimi. Itu maknanya, ya. Samson itu keturunan suku Dan. Dia jadi hakim sebagai penggenapan dari Kejadian 49 ayat 16. Adapun Dan dikatakan ia akan mengadili bangsanya dengan sebagai salah satu suku Israel, mengadili, ya, dan digenapi oleh Samson itu, ya. Namun sayang, suku Dan menyembah berhala. Lihat Hakim-Hakim 18 ayat 30. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkut diangkut sebagai orang buangan. Sayang sekali. Suku Dan akhirnya sebagai suku yang tidak termasuk dalam daftar Wahyu 7 ini. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Ya.
Sayang sekali. 1 Raja 12 ayat 29. Lalu ia, yaitu Yerobeam, menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan, daerah Dan. Sayang, itu semua membawa orang-orang Israel menyembah berhala. Ya, jadi nama Dan tidak termasuk dalam daftar Wahyu 7 ini. Ya, karena mereka menyembah berhala. Kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah dalam Yesus Kristus. Ini penting. Ya. Yeremia 8 ayat 16. Musuh telah berada di kota Dan. Ringkikan kuda mereka sudah terdengar dan seluruh negeri menjadi takut. Ya. Ini Yeremia 8 ayat 16. Sifat antikris seperti kelakuan suku Dan. Menyembah berhala, menyembah setan, menyembah diri sendiri, bukan menyembah Allah yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Itu penting. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan sebab hanya ada satu Allah, hanya satu penengah, hanya satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ini penting. Ya. Gak ada yang lain lagi. Ya. Yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, kecuali hanya Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup sejati, ya, dan kekal itu, supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ya. Oke. Nah, Wahyu 6 berakhir dengan pertanyaan. Kita sudah bahas Wahyu 6 ya, berakhir dengan pertanyaan, siapa yang dapat bertahan terhadap murka sang anak domba itu? Ayat 17, Wahyu 6 ayat 17. Siapa yang dapat bertahan terhadap murka sang anak domba itu? Ya. Lalu Wahyu 7 menjawab pertanyaan itu. yakni terdapat 144.000 orang yang tetap dipelihara sebagai milik Tuhan. Ya, mereka tidak menyembah berhala. Mereka tidak ikut antikris. Tapi mereka tetap kepada Tuhan Sang Pencipta dan Penebus itu. Ya, ini penting sekali. Ya, 144.000 adalah simbol dari seluruh umat Tuhan dalam PL dan PB. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Saya ulangi. 144.000 adalah simbol dari seluruh umat Tuhan dalam PL dan PB. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Umat Tuhan tidak akan lepas dari segala pergumulan. Bahkan aniaya. Tapi mereka dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Ya. Yohanes 17 ayat 14 dan 15. Yesus berkata apa? Aku sudah menyampaikan kepada mereka perkataan Bapa. Dan dunia membenci mereka. Dunia membenci mereka. Sebab mereka bukan milik dunia. Sama seperti aku juga bukan milik dunia. Aku tidak minta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini. Kita umat Tuhan tetap di dunia ini. Tapi aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat. Ini penting sekali. Agar Bapa menjaga kita dari si jahat. Ya, itu doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Oke, jika umat Tuhan selalu bebas dari aniaya dan kesulitan, maka tidak perlu PI. Karena orang-orang akan datang dengan sendirinya untuk percaya Tuhan Yesus. Karena setiap manusia maunya hidup enak dong. Bebas dari aniaya dan kesulitan. Kalau mau bebas dari aniaya dan kesulitan, ikut jadi orang Kristen saja. Ya begitu, jadi nggak perlu PI lagi kita. Mereka akan datang dengan sendirinya. Karena semua orang senang hidup yang enak, yang nggak ada aniaya dan kesulitan. Apakah benar demikian? Tidak. Jadi orang Kristen justru akan menghadapi tantangan. Ya, sifat alami dari orang berdosa adalah tidak mau hidup susah. Sehingga kalau memang demikian, kita nggak perlu PI lagi, karena semua orang mau cari hidup yang nggak sulit. Tapi ternyata hidup orang Kristen akan mengalami aniaya dan kesulitan. Ya.
Ya, ini penting sekali. Ya. Ingat perkataan Tuhan. Hamba itu tidak lebih besar daripada Tuhan ya. Kalau mereka sudah menganiaya aku, kata Tuhan, mereka akan menganiaya kalian. Nah ini, kalian juga. Kalau mereka menuruti ajaranku, mereka akan menuruti ajaranmu juga. Itu Tuhan sudah memberitahu sebelumnya. Dalam Yohanes 15 ayat 20. Tuhan tidak mengiming-iming dengan janji-janji kosong. Ya, ingat, kalian mau iring aku, siap menghadapi tantangan, bahkan aniaya. Ya, bahkan martir-martir bagi Tuhan. Ya. Nah, Matius 7 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus berkata apa? Masuklah melalui pintu yang sesak. Ya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Seperti gambar ini. Lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Segala macam boleh, tapi mereka ada binasa karena dosa. Ya. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Iya, kalau mau hidup menurut kehendak Tuhan, pasti ada banyak tantangan kesulitannya. Karena dulunya boleh saja nyontek, dulunya boleh saja korupsi, sekarang ikut Yesus nggak boleh itu semua. Ya. Tapi Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita. Ya. Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Seperti gambar ini. Ya. Oke. Prinsip hidup umat Tuhan bukanlah empang. Empang itu artinya enak dan gampang. Tetapi ABS. Apa itu ABS? Asal Bapa di surga senang. Asal Bapa di surga senang. Ini penting sekali. Ini prinsip hidup orang Kristen. Ya. Oke. Nah, Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tidak disebutkan berapa jumlah persisnya umat tebusan itu. Tidak disebutkan. Hanya dituliskan kumpulan besar. Tak dapat terhitung banyaknya, kumpulan besar. Dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa. Ya, mereka dikatakan memakai jubah putih. Apa maknanya jubah putih di sini? Sekalian lihat ini gambaran. Ya. Arak-arakan menang perang pada waktu itu, pada waktu zaman Romawi, biasanya memakai jubah putih dan pakai daun palem. Ya, jubah putih dan plus daun palem. Jubah putih adalah simbol kemenangan. Ini penting. Simbol kemenangan. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah bumi, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Iya. Apa sih artinya lebih dari orang-orang yang menang? Kita tahu pemenang, tapi apa artinya lebih dari orang yang menang? More than conquerors. Ya. Pemenang adalah bisa keluar dari kesulitan. Itu artinya pemenang. Bisa keluar dari kesulitan. Tetapi lebih dari pemenang berarti dalam masa yang sulit tetap jadi saluran berkat seperti Tuhan Yesus. Itu artinya lebih dari pemenang. Dalam keadaan sulit tetap bisa jadi saluran berkat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ketika disalibkan, ia masih mendoakan orang-orang lain. Ya. Tuhan Yesus berkata apa?
Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan Yesus tidak berdoa, ya Bapa ampunilah dosaku. Tidak. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sikap lebih dari pemenang. Ya. Tetap jadi seorang berkat bagi orang lain. Di atas salib ia masih perhatikan pergumulan Maria ibunya secara manusia. Ya. Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya yaitu Maria dan murid yang dikasihnya di sampingnya yaitu Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Lalu katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak satu murid itu yaitu Yohanes menerima dia dalam rumahnya. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu saudara Yesus anak daripada Maria masih nggak percaya. Yesus tuh Mesias, masa iya sih? Sehingga ketika dia melihat mama mereka ikut Yesus, mereka benci sama mama mereka. Sehingga Yesus di atas salib masih memikirkan dalam tanda kutip ya, nasib Maria kalau Yesus mati di salib, siapa yang akan menampung dia? Dia minta agar Yohanes salah satu muridnya menampung dia. Makanya Yesus berkata apa? Ibu inilah anakmu, yaitu kepada Yohanes. Lalu kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Ya, maksudnya pelihara dia. Ya, kemudian ketika Yesus bangkit ya tentu saudara Yesus percaya pada Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya. Di sini kita melihat Yesus pada saat disalibkan masih tetap memikirkan orang lain. Ini sikap daripada lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. More than conquerors. Ya. Oke. Wahyu 3:10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Maksudnya apa? Contemporary English Version dikatakan, as they shouted, ketika mereka berteriak, our God, Allah kami, who sits upon the throne, yang duduk di atas tahta, has the power, memiliki kuasa, to save his people, untuk menyelamatkan umatnya. And so does the Lamb. Demikian juga kuasanya sang anak domba itu. Ya, berkuasa menyelamatkan umatnya. Ini penting. Ya. Ayat 11 dikatakan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Tersungkur, ini penting sekali. Ya. Mereka tersungkur, berarti ke depan, bukan geblak ke belakang. Seperti yang kita lihat sekian waktu yang lalu. Di mana orang mengklaim, ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, geblak ke belakang, geblak ke belakang. Tapi firman Tuhan berkata, bukan geblak ke belakang, mereka tersungkur. Kita perlu bedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dalam Alkitab mengatakan tersungkur untuk menyembah Allah. Ya. Oke. Ayat 12 sambil berkata amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Para martir baru saja memuji Allah. Lalu diikuti oleh para malaikat dan berkata amin terhadap pujian para martir tersebut. Amin berarti sesungguhnya, betul-betul. Ya, seperti demikian. Ya. Mereka mendukung apa yang dikatakan oleh pujian para martir itu. Ya. Amin. Ya. Puji-pujian, kemuliaan, hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita. Belong to our God. Allah itu memiliki kemuliaan, hikmat, puji-pujian, syukur, hormat. Allah memiliki itu semua. Sampai selama-lamanya. Bukan hanya sekian tahun tapi sampai selama-lamanya. Ya, mereka berkata pujian dan kemuliaan milik Allah. Sang Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, manusia nggak boleh lupa untuk memuji Allah. Siapapun dia pangkatnya, meskipun Raja Inggris sekalipun, tetap harus menyembah Allah.
Semua kaisar Romawi pernah dimuliakan oleh rakyatnya dan jajahannya. Tetapi kemuliaan mereka dibatasi oleh waktu dan teritori. Ya, walaupun mereka waktu itu jaya, tapi sekarang nggak ada lagi kerajaan Romawi. Loh. Nah, ini patungnya siapa ini? Ini patung daripada seorang kaisar bernama Agustus. Pendiri kekaisaran Romawi. Dia pendirinya. Dia memerintah paling lama, yaitu dari tahun 41, yaitu selama 41 tahun dia memerintah. Yaitu dari tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ya, itu Kaisar Agustus. Ya. Dan meninggal pada usia 75 tahun. Mungkin secara kematian normal atau mungkin dia diracuni oleh istrinya yang bernama Livia. Manusia tetap manusia. Ya, bukan raja segala raja. Manusia hanya raja, bukan raja segala raja. Ada batasnya. Oke. Allah sebagai raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Manusia gak boleh lupa untuk memuji Allah. Gak boleh lupa. Ya. Seperti tindakan Lucifer. Manusia kalau lama berkuasa, mereka coba untuk mengklaim diri sebagai Allah. Itu yang dilakukan oleh Lucifer. Ya. Kemudian karena berdosa ya jatuh menjadi iblis. Ya. Nah ini, seorang bernama Caligula, salah satu kaisar di Romawi waktu lalu. Caligula itu pernah berkata, I'm living with the gods, saya hidup bersama dengan para dewa. I'm a god, saya ini seorang dewa. Itu kata Caligula. Ya. Lalu apa yang terjadi? Januari tahun 41 Masehi, ia dibunuh oleh Cassius Chaerea, Cornelius Sabinus dan lain-lain, perwira pasukannya di satu daerah bernama Palatine Games. Ya, mati, meninggal. Nggak ada yang bisa mengklaim diri sebagai raja segala raja. Hanya Tuhan. Ya. Oke. Namun Allah Sang Pencipta juga dipanggil sebagai Bapa, bahkan Abah atau Dedi dalam bahasa Inggrisnya, oleh umatnya. Roma 8 ayat 15. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Padahal yang kita panggil adalah Raja segala raja itu, Tuhan segala Tuhan itu. Tapi kita bisa memanggil beliau sebagai Aba, Dedi, Bapa yang dekat sekali. Puji Tuhan. Ya, namun kasihnya tidak ala murahan. Biarlah segala kemuliaan dan pujian harus dikembalikan bagi Allah saja. Jangan dicuri untuk kita. Walaupun kita pernah sukses, jangan curi kemuliaan dari Tuhan. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Roma 11 ayat 36 bagus sekali. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Isi pujian berikut adalah dan hikmat. Sekalian, Allah adalah sumber dari hikmat dan kebenaran. Jika manusia mau cari hikmat, jangan lupa untuk datang kepada Sang Logos itu. Yohanes 1. Ya. Yesus Sang Logos, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Akulah hikmat, padaku ada pengertian, kebijaksanaan dan pengetahuan. Ya. Nah ini. Apa yang membuat benda-benda angkasa tergantung di alam semesta selama ribuan tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Terus tergantung. Siapa yang membuatnya? Siapa yang menggantungnya? Dan menggantung pakai di atas alat apa? Kita nggak tahu. Ya. Jawabannya itu adalah semua hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, dan kemampuan Tuhan untuk melakukannya. Puji Tuhan. How great thou art. Begitu besarnya Allah. Kekuatan adalah masalah penting dalam kehidupan. Ya, bagaimana mereka kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dan tanggung jawab sehari-hari. Ya.
Filipi 4 ayat 13 bagus. Memberi jawaban yang tepat. Segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Nah, ini bagus ini. Dia bilang luar biasa ya. Seekor semut bisa mengangkat beban itu 50 kali beratnya daripada beban semut itu sendiri. Ya, luar biasa. Bisa mengangkat beban 50 kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Itu semut. Ya. Yang paling penting, apakah Tuhan berkenan pada kehidupan dan segala rencana kita. Walaupun bebannya berat, semut saja diberikan kemampuan luar biasa. Apalagi kita sebagai mahkota ciptaan Allah. Sebagai umat Allah. Kita pasti disediakan kekuatan yang cukup. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 13 bagus itu. Jika hal itu adalah pimpinan Tuhan, pasti Ia sudah sediakan kekuatan yang cukup bagi kita. Pelayanan kepada Allah di surga tidaklah mengenal rasa letih. Itu pelayanan kepada Allah di surga, nggak ada rasa letih. Kalau di dunia masih ada rasa letih. Karena rasa letih adalah bagian dari akibat dosa. Kejadian 3:19. Engkau akan bekerja dengan susah payah dan berkeringat. Ya, itu akibat dosa. Untuk membuat tanah ini menghasilkan sesuatu sampai engkau kembali menjadi tanah. Sebab dari tanah engkau dibentuk, engkau dijadikan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Walaupun agak panjang, tapi biarlah jadi kekuatan bagi kita. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Perempuan saja. Saja berseru berharap dalam Yesus. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh
tak akan goyang, tak akan goyang. Sekali lagi, imannya tak akan goyang selamanya. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Juru Selamat kami, dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Mu yang selalu dalam hati kami umat Tuhan, menguatkan kami menghadapi tantangan pergumulan, menolong kami dalam menghadapi cobaan dan berbagai tantangan hidup di dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di sebagian belahan dunia ini yang mengalami tantangan pergumulan, bahkan aniaya. Kuatkan iman jemaat Tuhan, dan tolong jemaat Tuhan di seluruh Indonesia agar bisa kembali kepada firman Tuhan dan tetap setia dengan Tuhan walaupun berbagai tantangan di depan. Ya Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami, jadikan kami tetap menjadi saksi-Mu, menjadi terang yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.